Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan mulai membahas untuk persiapan seleksi P3K tahun 2025, khususnya untuk formasi guru kelas SD atau sederajat. Kita akan membahas soal terkait SJT atau Situational Judgment Test. Kita mulai dari soal yang pertama. Anda merasa bahwa sebagian besar siswa di kelas Anda tidak aktif dalam diskusi dan cenderung pasif selama pelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan keterlibatan mereka? A. Memberikan lebih banyak tugas tertulis dan pekerjaan rumah untuk meningkatkan fokus siswa. B. Mengubah metode pengajaran dengan memperkenalkan kegiatan yang lebih interaktif dan berbasis kelompok. C. Memberikan hadiah kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi. D. Meningkatkan tingkat kesulitan materi agar siswa lebih tertantang untuk berpartisipasi. Atau E. Mengurangi jumlah waktu untuk ceramah dan memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk berbicara. Permasalahan dalam soal adalah siswa tidak aktif dalam diskusi dan cenderung pasif selama pelajaran. Ini adalah kendala yang dihadapi dalam soal. Kita lihat opsi jawaban A memberi lebih banyak tugas tertulis dan pekerjaan rumah. Ini jelas bukan opsi terbaik dari soal di atas. Kemudian yang B, kita lihat mengubah metode pengajaran dengan memperkenalkan kegiatan yang lebih interaktif dan berbasis kelompok. Ini sangat positif, kita simpan dulu. Kita lihat yang C, memberikan hadiah kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi. Ini juga cukup positif, kita simpan. Kemudian yang D, meningkatkan tingkat kesulitan materi agar siswa lebih tertantang untuk berpartisipasi. Ini dirasa kurang tepat untuk memecahkan permasalahan di mana siswa kurang aktif selama pelajaran. Kita lihat yang D, mengurangi jumlah waktu untuk ceramah dan memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk berbicara. Ini juga cukup positif. Dari 5 opsi jawaban kita filter, kita dapatkan jawaban yang cukup bagus yaitu B, C, atau E. Dari ketiganya, yang nilainya tertinggi adalah opsi jawaban B, dengan mengubah metode pengajaran dengan memperkenalkan kegiatan yang lebih interaktif dan berbasis kelompok. Karena kegiatan yang bersifat interaktif akan dapat mendorong siswa untuk lebih terlibat atau lebih aktif selama pelajaran. Dua siswa di kelas Anda terlibat dalam konflik yang seringkali mengganggu pelajaran. Mereka berdebat dan sering saling mencemooh satu sama lain. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik ini? A. Membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri tanpa campur tangan. B. Memberikan peringatan kepada mereka berdua agar tidak mengganggu pelajaran lagi. C. Mengadakan sesi mediasi antara kedua siswa untuk membahas akar masalah dan mencari solusi. D. Memisahkan kedua siswa dan memberlakukan hukuman agar mereka tidak mengulanginya. Atau E. Melibatkan orang tua untuk mencari tahu lebih lanjut tentang alasan di balik konflik tersebut. Jadi terdapat dua siswa yang sering terlibat konflik dalam kelas yang mengganggu aktivitas pelajaran. Sering berdebat dan sering saling mencemooh satu sama lain. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Kita lihat mulai dari yang A, membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri tanpa campur tangan. Ini jelas bukan opsi jawaban terbaik karena membiarkan siswa untuk menyelesaikan konflik sendiri. Jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian yang B, memberikan peringatan kepada mereka berdua agar tidak mengganggu pelajaran lagi. Jadi hanya memberikan peringatan saja tanpa memberikan solusi. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian yang C, mengadakan sesi mediasi. Ini jelas sangat positif antara kedua siswa untuk membahas akar masalah dan mencari solusi. Ini yang dicari. Kita simpan opsi jawaban C, sangat positif. Kemudian yang D, memisahkan kedua siswa dan memberlakukan hukuman agar mereka tidak mengulanginya. Hanya sekedar memisahkan dan memberikan hukuman. Jelas kurang positif. Kemudian yang E, melibatkan orang tua untuk mencari tahu lebih lanjut tentang alasan di balik konflik tersebut. Cukup positif, namun tetap kalah dengan opsi jawaban C, di mana di sana mengadakan sesi mediasi yang dapat membantu kedua siswa memahami perspektif satu sama lain dan juga dapat menyelesaikan masalah secara damai. Dan di sini juga jelas disebutkan mencari solusinya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jawaban terbaik adalah di opsi jawaban C.
Seorang guru mendapati bahwa sebagian besar siswa kesulitan memahami materi pelajaran karena tingkat kerumitan konten yang tinggi. Guru juga mengetahui bahwa latar belakang siswa sangat beragam, ada yang memiliki kemampuan belajar tinggi dan ada yang butuh bantuan tambahan. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menyederhanakan materi menjadi lebih mudah dan sesuai dengan tingkat kemampuan rata-rata siswa. B. Membuat materi diferensiasi dengan tingkat kesulitan berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. C. Memberikan tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kesulitan agar mereka belajar lebih mandiri. D. Menggunakan pendekatan teknologi seperti video pembelajaran untuk mempermudah siswa memahami materi. E. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok agar mereka saling membantu dalam memahami materi. Kita lihat permasalahan dalam soal adalah sebagian besar siswa kesulitan memahami materi pelajaran karena tingkat kerumitan yang tinggi. Guru memahami latar belakang siswa sangat beragam. Yang perlu digarisbawahi, ada yang memiliki kemampuan belajar tinggi, ada yang butuh bantuan tambahan. Jawaban yang paling tepat adalah membuat materi diferensiasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Mengingat, kita lihat latar belakang siswa adalah sangat beragam, ada yang kemampuan belajar tinggi, ada yang butuh bantuan. Dengan pendekatan diferensiasi, siswa mendapat pengalaman belajar sesuai dengan kemampuannya. Itu yang dilakukan seorang guru ketika menghadapi kelas atau siswa dengan latar belakang yang sangat beragam. Seorang guru diminta oleh kepala sekolah untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Namun, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi seperti laptop di rumah. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Menggunakan teknologi yang sederhana dan dapat diakses oleh semua siswa seperti WhatsApp atau materi digital. B. Mengajukan proposal kepada sekolah untuk menyediakan fasilitas teknologi bagi siswa yang membutuhkan. C. Melakukan pembelajaran tanpa teknologi agar semua siswa merasa adil. D. Membagi kelas menjadi kelompok kecil yang dapat bekerja dengan satu perangkat secara bergantian. E. Memberikan tugas offline sebagai pengganti tugas berbasis teknologi. Yang diminta oleh kepala sekolah adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Namun, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi seperti laptop di rumah siswa tersebut. Apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas? Kita lihat yang A, menggunakan teknologi yang sederhana dan dapat diakses oleh semua siswa seperti WhatsApp ataupun materi dalam bentuk digital. Ini jawaban sangat positif, kita simpan dulu. Dan yang B, mengajukan proposal kepada sekolah untuk menyediakan fasilitas teknologi bagi siswa yang membutuhkan. Cukup bagus, tetapi ini adalah bukan jawaban terbaik karena proposal tentu saja membutuhkan waktu dan usaha yang lebih dan hasilnya juga belum tentu akan disetujui oleh pihak sekolah karena kebutuhan anggaran sekolah itu bermacam-macam, belum tentu akan bisa menyediakan fasilitas teknologi bagi siswa yang membutuhkan. Ini bukan opsi jawaban terbaik. Kemudian yang C, melakukan pembelajaran tanpa teknologi, ini jelas bukan opsi jawaban terbaik tanpa teknologi, padahal yang diminta oleh kepala sekolah adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Yang D, membagi kelas menjadi kelompok kecil yang dapat bekerja dengan satu perangkat secara bergantian. Ini kurang efektif, jelas bukan opsi jawaban terbaik. Kemudian yang E, memberikan tugas offline sebagai pengganti tugas berbasis teknologi. Ini juga bukan jawaban terbaik karena yang diminta adalah berbasis teknologi. Kita kunci jawabannya adalah A, menggunakan teknologi yang sederhana dan dapat diakses oleh semua siswa seperti WhatsApp dan materi digital yang dapat diakses melalui perangkat handphone yang semua siswa ataupun keluarganya pasti memilikinya. Selama proses penilaian formatif, Anda mendapati sebagian besar siswa mendapatkan nilai rendah pada tes pertama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa? A, memberikan pengulangan materi dengan metode pengajaran yang sama. B, menggunakan pendekatan yang berbeda seperti eksperimen atau studi kasus. C, memberikan hasil tes sebagai pembelajaran bagi siswa untuk belajar lebih giat. D, memberikan nilai tambahan bagi siswa yang memperbaiki hasil tes mereka. E, membagi siswa dalam kelompok belajar berdasarkan hasil tes mereka. Selama penilaian formatif, sebagian besar siswa mendapatkan nilai rendah pada tes pertama. Apa yang dilakukan oleh guru?
A. Memberikan pengulangan materi dengan metode pengajaran yang sama. Ini jelas kurang efektif. Yang B. Menggunakan pendekatan yang berbeda seperti eksperimen ataupun studi kasus. Ini sangat positif. Inilah yang dicari apabila kita sudah melakukan metode pengajaran yang menghasilkan nilai rendah pada tes pertama, maka langkah yang dapat kita ambil adalah melakukan pendekatan dengan metode yang berbeda seperti eksperimen atau studi kasus. Dan yang C kita lihat dulu, memberikan hasil tes sebagai pembelajaran bagi siswa untuk belajar lebih giat. Ini jelas kurang solutif, bukanlah opsi jawaban terbaik. Yang D memberikan nilai tambahan bagi siswa yang memperbaiki hasil tes mereka, juga bukan opsi jawaban terbaik. Yang E membagi siswa dalam kelompok belajar berdasarkan hasil tes mereka, cukup positif, namun tetap kalah dengan opsi jawaban B, pendekatan berbeda seperti eksperimen dan studi kasus. Kita kunci jawaban adalah B. Demikian beberapa contoh alternatif soal situational judgment test yang dapat juga dipelajari melalui buku terupdate dari Infoguna P3K tahun 2025 untuk guru kelas SD atau sederajat. Buku asli dari Infoguna dapat diakses melalui toko Shopee Pinter Media. Terdapat juga soal teknis profesional untuk guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan tentu saja situational judgment test atau SJT. Semoga teman-teman diberikan kemudahan lolos P3K tahun 2025 dan mendapatkan NIP sebagai ASN P3K. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.